Coba deh, perhatiin lengkungan sempurna dari bola yang dilempar, atau air mancur di taman. Bahkan, antena parabola di atap rumah kita itu ngikutin pola yang sama loh. Dan itu semua bukan kebetulan. Ada semacam kode matematika di baliknya. Dan hari ini, kita bakal pecahin kode itu bareng-bareng. Semua bentuk ini kan punya lengkungan yang khas ya, indah, simetris. Tapi apa sih yang ngatur semua ini? Apa kode rahasia yang bisa kita pakai buat bukan cuma ngerti, tapi juga buat memprediksi setiap lengkungannya? Yuk kita cari tahu. Jawabannya, tentu aja ada. Kode itu adalah sebuah persamaan. Kelihatannya sih cuma sekumpulan instruksi matematika yang simpel, tapi jangan salah, ini tuh kuat banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar semua rahasianya. Oke, ini dia peta jalan kita buat ngurai kode parabola. Pertama, kita intip cetak birunya, terus kita belajar cara membentuk kurvanya. Habis itu, kita bongkar rahasia akarnya buat nebak solusi, lanjut menemukan solusinya, dan yang paling keren, kita bakal belajar membangun persamaan kita sendiri dari nol. Setiap bangunan mega itu kan pasti dimulai dari sebuah cetak biru, ya kan? Nah, sama kayak setiap parabola, ada satu bentuk fundamental, semacam source code, yang jadi dasar dari semuanya. Nah, ini dia nih bentuk umum persamaan kuadrat. Ini bukan sekedar kumpulan huruf acak ya. Anggap aja ini seperangkat instruksi, di mana A, B, dan C itu tombol-tombol kontrol super penting yang bakal kita mainin. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Bayangin, kita lagi ada di ruang kontrol nih. Kita bakal puter-puterin tombol A, B, dan C satu persatu. Dan kita lihat langsung gimana mereka ngebentuk kurva parabola kita secara real time. Kita mulai dari tombol A. Gampangnya, anggap aja ini tombol mood. Kalau A-nya positif, parabola kita bakal tersenyum, terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya negatif, dia bakal cemberut, terbuka ke bawah. Simple kan? Lanjut, tombol B. Coba perhatiin. Perubahan nilai B ini tuh kerjanya kayak slider horizontal. Dia yang dorong seluruh kurva ke kiri atau ke kanan, sekaligus nentuin di mana letak puncaknya. Jadi B ini pengatur posisi kiri-kanan. Dan yang terakhir, tombol C. Nah, ini yang paling gampang ditebak. C ini adalah titik potong di sumbu Y. Nilainya itu nentuin di mana persisnya kurva ini bakal motong sumbu vertikal. Mau di atas, di bawah, atau pas di titik nol. Jelas banget. Gimana kalau aku bilang, sebelum kita capek-capek ngitung, kita tuh sebenarnya bisa meramal jawaban dari sebuah persamaan bakal kayak gimana? Ada loh formula rahasia yang fungsinya mirip bola kristal matematika. Kenalin, namanya diskriminan. Anggap aja dia ini seorang peramal yang bisa ngintip jiwanya persamaan kuadrat dan ngasih tahu masa depannya tanpa kita perlu ngitung solusinya sampai tuntas. Dan ini dia hasil ramalannya, udah dirangkum di tabel ini. Kalau diskriminan atau D-nya positif, artinya parabola bakal motong sumbu X di dua titik berbeda. Kalau D-nya pas banget 0, puncaknya cuma bakal nyentuh sumbu X di satu titik. Dan kalau D-nya negatif, parabolanya bakal ngambang, entah di atas atau di bawah sumbu X, nggak akan pernah nyentuh sama sekali. Ini alat prediksi yang keren banget. Oke, kita udah ngerti kodenya, udah bisa meramal juga. Sekarang, waktunya kita belajar pakai berbagai alat yang bisa kita gunakan untuk benar-benar nyelesain persamaannya dan nemuin akar-akarnya, titik-titik di mana si parabola motong sumbu X. Alat pertama kita adalah pemfaktoran. Ini tuh kayak kita nemuin dua kode rahasia yang lebih kecil, yang kalau dikalikan, hasilnya jadi kode utama kita. Cara yang elegan banget kalau persamaan ini memungkinkan. Contohnya nih, persamaan 5x kuadrat plus 13x plus 6 sama dengan 0. Begitu kita faktorkan, kita dapat solusinya, x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3/5. Artinya apa? Ini artinya parabola dari persamaan ini bakal motong sumbu x tepat di dua titik itu. Kita berhasil nemuin koordinatnya. Selanjutnya, ada metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ini cara yang cerdik banget, di mana kita ngakalin bentuk persamaannya biar jadi lebih gampang buat dipecahin. Memang langkahnya sedikit lebih banyak, tapi ampuh banget. Coba lihat contoh ini. Dengan cara cerdik, ngubah bentuk persamaan x kuadrat plus 6x plus 5, kita jadi bisa misahin si x dan nemuin jawabannya. X sama dengan min 1 dan x sama dengan min 5. Ini bukti kalau kadang, ngubah cara kita ngeliat masalah itu jadi kunci buat nyelesainnya. Dan akhirnya, senjata pamungkas. Kalau pemfaktoran udah susah, rumus ini, yang sering kita sebut rumus ABC, adalah kunci masternya. Dijamin berhasil setiap saat buat persamaan kuadrat model apapun. Lihat deh cara kerjanya. Kalian tinggal masukin aja nilai A, B, sama C dari persamaannya,
Terus ikutin rumusnya, jawabannya pasti keluar. Makanya, rumus ini kayak jaring pengaman kita. Dia nggak akan pernah gagal. Kita udah jago banget ngebongkar kodenya. Sekarang, gimana kalau kita balikin skenarionya? Gimana kalau kita yang mau ngebangun sebuah persamaan kuadrat dari nol? Ini nunjukin kalau kalian tahu di titik mana kalian mau sebuah parabola motong sumbu X, kalian bisa kerja mundur buat nulis kode uniknya. Kalian yang jadi arsiteknya. Prosesnya ini elegan banget loh. Kita mulai dari dua titik yang kita mau, misalnya min 2 dan 3. Pakai rumus tadi, kita bisa rekayasa balik buat ngebangun persamaan kuadrat yang udah pasti bakal ngelewatin dua titik itu. Luar biasa kan? Jadi, kita udah bongkar, analisis, selesaikan, dan bahkan kita udah bisa membangun sendiri. Pengetahuan ini tuh bukan cuma soal angka dan huruf. Ini adalah alat yang kuat buat memahami dunia di sekitar kita. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kalian paham bahasanya, apa yang bakal kalian ciptain dengan kode ini?